survei boleh nomor 3. Tetapi kalau nomor 3 itu punya potensi untuk bisa naik. Jadi akan naik terus. Jadi ketiga itu sekarang. Jadi nanti pas mulai misalkan mendekati pemilihan bisa teratas. Kami melihat bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini, mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat. Ya. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora nggak jadi barangnya. Nah, kita kerja. Mudah-mudahan yang keempat, mudah-mudahan yang kelima nanti. Ya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi ya. Tahun depan ini tidak ringan tantangannya, ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, di Taiwan, di Laut Cina Selatan. Ini harus di-manage dengan baik, juga masalah pangan harus kita manage dengan baik. Jadi untuk ini kita butuh suatu kerjasama yang solid, suatu frekuensi yang sama, dan alhamdulillah hari ini terima kasih Ketua Umum PAN yang berinisiatif ya. Inisiatif beliau ya, ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Apapun yang terjadi di luar kami itu adalah sebagai sebuah sebagai sebuah proses politik yang biasa saja. Sementara kami tetap fokus pada penyiapan kami di koalisi perubahan untuk persatuan ini. Satu, misalnya tim kecil telah merumuskan berbagai hal, termasuk tentang strategi pemenangan sudah barang tentu. Bahkan dalam waktu dekat ini tim kecil, karena sebagaimana dalam piagam yang lalu itu bahwa tim kecil juga ikut mendiskusikan perihal misalnya adalah calon wakil presiden yang meskipun sepenuhnya kita serahkan kepada calon presiden. Konsisten ada 3 nama, ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Anies sudah koalisi perubahan, ya. Ganjar milik PDI Perjuangan, begitu. Apalagi setelah kemarin Piala Dunia batal. Nah, jadi tinggal Prabowo Subianto. Pertanyaan yang menarik adalah soal wakil, gitu. Sekarang beredar wacana Prabowo dan Airlangga misalnya. Tapi menurut saya, karena ini koalisi besar dan ada partai politik yang banyak di belakang yang menginginkan calon wakil presiden, maka dalam situasi seperti ini kemungkinan nanti calonnya itu adalah calon dari orang yang non partai politik, begitu, ya, orang yang latar belakangnya non partai politik. Ya, tentu saja tetap menjadi pertimbangan misalnya elektabilitas, kemudian basis sosial, lalu kemudian juga sumber daya, ya, dan juga tentunya dukungan-dukungan dan penerimaan dari partai politik yang ada. Ya, siapa namanya pada hari ini tinggal dilihat saja orang-orang yang latar belakangnya non partai politik, ya. Siapa saja, memang sekarang udah nggak terlalu banyak di situ. Dulu ada Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil sudah masuk ke partai Golkar. Sandi Uno notabene masih partai Gerindra. Jadi Gerindra lagi tuh nggak mungkin terulang kalau menurut saya. Siapa lagi nama yang populer? Mungkin Khofifah, tapi nggak tahu Khofifah apakah dianggap sebagai orang Golkar. Ya. Mungkin Erick Thohir yang sampai hari ini memang belum punya partai politik sama sekali. Jadi menurut saya sih kata kuncinya adalah siapa yang bukan dari partai politik, karena dia akan menjadi titik temu bagi semua. Kalau partai politik pasti akan diveto oleh partai politik yang lain. Jangankan koalisi yang besar seperti katakanlah KIB digabung dengan KIR. Untuk Pak Anies Baswedan saja yang mau memilih antara Demokrat dengan partai PKS itu sulitnya kan luar biasa. Dan dugaan saya ya untuk kasus Pak Anies pun wakilnya nanti orang dengan latar belakang non partai politik gitu. Apalagi untuk koalisi besar seperti KIB dan
merger dengan KIR. Tak gentar dukung Anies di tengah wacana koalisi besar Demokrat. Dulu SBY cuma didukung 3 parpol. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Partai Demokrat menegaskan tetap yakin dukung Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Bahkan Demokrat optimistis Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres meski nantinya koalisi besar jadi terbentuk. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra sekaligus juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan rasa optimis pihaknya didasari 3 faktor. Pertama, ditinjau dari sistem pemilu. Sistem pemilu kita adalah pemilihan langsung, one man atau woman one vote, bukan sistem perwakilan, kata Herzaki dalam keterangan tertulisnya Rabu 19 April 2023. Dengan sistem pemilu tersebut, kata dia, rakyat bisa memilih secara langsung. Lain hal jika pemilihan presiden dilakukan di parlemen. Tentu jumlah dukungan parpol signifikan dan sangat relevan dalam peluang kewenangan bagi setiap capres-cawapres. Sedangkan di Pilpres secara langsung dukungan parpol jelas berdampak positif, tapi tidak ada jaminan suara ketika memilih parpol tertentu terkonversi menjadi suara ke paslon capres-cawapres yang diusung, kata dia. Faktor kedua, Demokrat lantas mengulas kembali soal kemenangan yang diraih Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004. Saat itu SBY, kata dia, hanya didukung atau diusung 3 partai politik, persis seperti Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan saat ini. Saat itu SBY bisa memenangkan Pilpres meski melalui 2 putaran. Ditinjau dari aspek kesejarahan, Bapak SBY tahun 2004 awalnya juga diusung 3 parpol dengan total suara sekitar 11%, kata Herzaki. Ternyata beliau merupakan capres yang terbanyak dipilih rakyat, baik di putaran pertama maupun putaran kedua Pilpres 2004. Pak SBY pun terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, sambungnya. Sementara faktor ketiga, Demokrat, kata Herzaki, melihat bahwa kemenangan Anies Baswedan nantinya tergambarkan pada kondisi objektif saat ini, di mana dirinya menyatakan masyarakat saat ini menginginkan adanya perubahan di beberapa sektor termasuk ekonomi, kesejahteraan sosial maupun penegakan hukum. Kondisi tersebut yang menurut dia menjadi pendorong Partai Demokrat, Nasdem dan PKS memprakarsai Koalisi Perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan di 3 bidang ini. Semangat inilah yang mendorong terbentuknya Koalisi Perubahan, tukas dia. Rasa optimis pihaknya didasari 3 faktor. Pertama, ditinjau dari sistem pemilu. Sistem pemilu kita adalah pemilihan langsung, one man atau woman one vote, bukan sistem perwakilan,